Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik tingkat 1. Bagaimana kabar kalian nih? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Ya, baik, Kak. Baik, perkenalkan saya Diah Novita Rahmawati dan rekan saya Silvi Aditya. Kami dari tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Semarang. Tadi yang kami banggakan, saat ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan mengenai pendidikan dan budaya anti korupsi dengan topik memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan menyajikan materi mengenai pendidikan dan budaya anti korupsi yang akan kami sampaikan. Baik, saya akan mulai menjelaskan materi. Di sini ada leaflet, kalian bisa melihat leaflet dan membaca. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu. 9 nilai anti korupsi tersebut terdiri atas inti yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian sikap yang meliputi adil, berani, dan berdiri. Lalu etos kerja yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat disingkat menjadi 3 mandi, kanker, kebetulan, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong. Nah, prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter yang mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya, membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan dengan jujur. Permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi fenomena di kalangan mahasiswa yaitu budaya ketidakjujuran mahasiswa. Akar dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia antara lain faktor ketidakjujuran pada waktu menjadi mahasiswa. Nah, beberapa contoh budaya ketidakjujuran mahasiswa misalnya menyontek, plagiarisme, atau penjiplakan karya tulis, tutup absen. Oleh karena itu, beberapa contoh budaya ketidakjujuran mahasiswa tersebut harus segera diberantas. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Nilai kedisiplinan pada mahasiswa dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur dan mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan sesuatunya dengan tepat waktu, dan fokus pada perkuliahan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Segala tindak lanjut dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini, maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan bersalah dan nista. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju, mempunyai attitude atau sikap yang menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan, mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus, menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Bagi mahasiswa karakter hadil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadaan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar. Ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut: menimbang atau menakar sesuatu secara objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi saat ada teman yang berselisih, adil terhadap dirinya sendiri, misalnya belajar semaksimal mungkin. Nilai anti korupsi yang kelima adalah berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Berani bertanya kepada dosen jika tidak mengerti. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Selanjutnya, melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian. Melaporkan jika ditanya dirinya atau teman mengalami intimidasi atau kekerasan dari teman atau orang lain. Mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Dan berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran mahasiswa serta perbuatan tercela. Yang keenam, peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Menurut Sugono tahun 2008. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran dan memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus. Memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Mahasiswa dengan sukarela mengumpulkan bantuan, dana, dan barang jika ada teman atau orang lain yang tertimpa musibah. Tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati dan menghargai, serta saling menolong. Yang ketujuh, kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu, menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dan dengan sungguh-sungguh. Contoh penerapan nilai kerja keras pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bersikap aktif dalam belajar, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen, tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas kampus, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kedelapan, kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Misalnya, mahasiswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dengan penerapan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana jika menghindarkan seseorang dari keinginan yang berlebihan. Contoh penerapan nilai kesederhanaan pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang pertama, rendah hati. Berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan. Merasa cukup dengan apa yang ada karena telah berusaha menyempurnakan usaha. Tidak sombong atau menonjolkan diri dalam pergaulan, atau dalam arti negatif. Menyelaraskan antara kebutuhan dan keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional. Bersabar serta berprasangka baik, selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Yang ke-9 adalah mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk dapat mengerjakan tugas serta bertanggung jawab. Hal ini penting untuk masa depannya, ketika mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Mahasiswa mandiri harus memiliki sifat-sifat positif berikut. Yang pertama, mampu menghadapi tantangan dengan baik. Bersyukur pada masa-masa sulit, dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak, dapat mengontrol amarah, memiliki prinsip hidup yang kuat, dan mampu menutupi
kekurangan dengan kelebihan yang ia miliki. Memiliki solidaritas yang tinggi terhadap teman-teman dan orang yang membutuhkannya. Baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan. Jadi ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, terutama mahasiswa. Kesembilan nilai anti korupsi tersebut terdiri atas inti, sikap, serta etos kerja. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Sikap meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian, serta etos kerja meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan menulis nama pada room chat. Baik, silahkan Sania sampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Hasanah. Saya izin bertanya, Kak. Mengapa seseorang yang kurang memiliki sikap integritas itu dapat memicu terjadinya korupsi? Dan bagaimana cara kita agar dapat menanamkan nilai-nilai integritas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Baik, saya izin menjawabnya. Hilangnya sikap integritas seseorang itu dinilai memicu korupsi karena integritas itu merupakan mata uang universal yang menjadi harga diri seseorang. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan perilaku yang bersalah, tetapi nyatanya kejahatan tersebut masih ada di Indonesia. Korupsi bisa terjadi oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan sifat anti korupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun, tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk Rosita, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmala Dewi. Saya dari tingkat 1 kelas A1. Sebelumnya izin bertanya, mengapa prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi kejujuran itu merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Jadi tanpa adanya kejujuran, mustahil seseorang itu bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan, serta tidak bersikap baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
kepikiran juga akan terbawa dalam bekerja, sehingga akan membebani diri terhadap kerjaan untuk berbuat curang atau berbohong, sehingga kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter mungkin dalam setiap pribadi seseorang. Baik, silahkan Liza, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniana Hadisa dari kelas 1A1. Izin bertanya Kak, apa manfaat mahasiswa dalam menerapkan nilai anti korupsi disiplin? Terima kasih Kak. Oke, saya izin menjawab. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya loh. Misalnya, orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Jadi, upayakan mulai dari sekarang kita menerapkan perilaku disiplin di setiap hal yang kita lakukan. Baik, kepada Dian Lutfi, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lutfianti dari tingkat 1. Izin bertanya, Kak. Apa tujuan dari mahasiswa mempelajari dan memahami nilai-nilai anti korupsi ini, Kak? Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan, silahkan Sylvie. Silahkan menjawab pertanyaan dari Dian Lutfi. Oke, saya izin menjawab. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dan dari faktor individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri harus dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk menghindari munculnya faktor internal sehingga korupsi tidak terjadi. Dengan demikian, nilai-nilai anti korupsi harus tertanam dalam diri setiap individu agar terhindar dari perbuatan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Terima kasih. Baik, izinkan saya masuk. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para audiens, sekaligus mereview materi yang sudah disampaikan tadi. Saya akan menunjuk beberapa di antara dari kalian untuk memberikan jawabannya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sebutkan 9 nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada mahasiswa dan singkatannya. Saya pilih ya. Coba Sania, silahkan menjawab pertanyaannya ya. Baik, izin menjawab, Kak.
Untuk 9 nilai-nilai anti korupsi, itu singkatannya Jupe Mandi Kebedil, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Oke, terima kasih Sania. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi? Adil, nilai-nilai anti korupsi adil pada mahasiswa. Saya pilih lagi ya. Coba Paradhi Lestari, silahkan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Penerapan nilai-nilai anti korupsi adil yaitu selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan kepada kawan yang tidak berprestasi, dan memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi tanggung jawab pada mahasiswa? Coba Siti Nurjana silahkan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab. Penerapan nilai-nilai anti korupsi tanggung jawab yaitu mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju, sikap yang menonjolkan generasi penerus tenaga kesehatan yang berguna di kemudian hari, selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna, mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus, menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih. Baik, lanjut pertanyaan yang terakhir. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi berani pada mahasiswa? Coba Adrian, silahkan jawab pertanyaannya. Baik, Kak, izin menjawab. Penerapan nilai-nilai anti korupsi berani yaitu berani bertanya kepada dosen jika tidak mengerti, berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab, melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian, mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab, mengajukan saran atau usul untuk perbaikan proses belajar mengajar dengan cara yang santun. Baik, terima kasih Adrian. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa saja contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi, kerja keras pada mahasiswa? Coba Wahyu Eka, silakan menjawab pertanyaannya. Baik, Kak, izin menjawab. Penerapan nilai-nilai anti korupsi kerja keras yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, tidak membuang waktu, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Wahyu Eka. Jadi kalian sudah memahami nilai-nilai anti korupsi dan mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Saya harap kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun mahasiswa. Jadi, jangan hanya mampu untuk mengingat dan memahami, tetapi juga mengamalkannya. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran partisipan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan ini. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.